Amin. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaat beliau akan kita dapati kelak di yaumil kiamah. Amin. Berbicara masalah kematian, yang meninggal siapa namanya tuh? Jihan. Masya Allah. Yakin nggak masuk surga? Yakin. Baru berapa tahun sih? 15 bulan lah. 1 tahun sebulan, ya Allah. Penghuni surga yakin. Makanya kalau kita doain, ini kita ngedoain orang-orang tua kita, jangan ngedoain beliau. Kagak pantas kita ngedoain orang yang kagak punya dosa. Tapi di sini kita ukur bukan sia-sia kita doakan orang tua beliau, kakek beliau, kerabat yang tadi disebut sama Ustadz Hamim Fauzi, tuh yang kita doain. Kita ngedoain Jihan udah pasti masuk surga. Pasti, karena nggak punya dosa. Makanya berdiri saya di sini memberikan tausiah. Saya cuma pengen ceramahin kita nih yang mukanya pada berdosa. Iya, khusus RT yang banyak dosanya. Ya, lah iya. Udah jelas. Jika Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Subhanallah, dahsyat. Orang yang sedang syakaratul maut dahsyat. Maaf, kita tidak berbicara masalah almarhumah, tidak ya. Kopi. Almarhumah kita sudah yakinkan lah, kita sudah doakan. Dan saya yang berdoa pun malu ngedoain beliau, anak umur 1 tahun didoain sama kita yang penuh dosa. Ini kita pengen ceramah. Saya pengen ngasih tahu kita nih yang berdosa menghadapi maut bagaimana caranya. Kematian pasti semua akan datang kepada siapa? Kepada kita yang hidup. Kaya, miskin, tua, muda, cakep, jelek, semua pasti akan mati dan menemui kematian, ajal namanya. Udah jelas kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal datang menjemput manusia, kematian, malaikat Israel dengan perintah Allah Subhanahu wa taala datang menjemput nyawa manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bakal maju dan mundur walaupun cuma 1 detik. RT biar kata lihat duit yang banyak, kagak bisa negosiasi yang malaikat Israel, nggak bisa. Si beras. Masih beras sama doyan. Iya. Dilepehin lu modal. Gak bakal mau. Harta sebanyak apapun tidak akan bisa bernegosiasi dengan malaikat Israel, dan tidak akan pernah bisa. Bagaimana caranya menghadapi kematian? Pak, kita tahu kematian itu datang kepada siapa saja. Kita ini yang masih hidup, kontrakan kita masih panjang. Kalau yang udah meninggal kayak Jihan, kontrakannya cuma 1 tahun 2 bulan. Kita ini masih panjang nih. Nggak tahu kontrakan kita kapan berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin setelah ini. Pulang dari sini habis nenteng besek, keserempet motor mati. Bisa nggak? Bisa. Ya, yang mau duluan aja. Iya. Yang mau duluan aja. Ente berapa waduh. Kalau Ustadz mah belakangan Ustadz. Kalau Ustadz itu panjang umurnya belakangan. Kalau Ustadz meninggal duluan lah, yang nyolatin siapa? Yang nahlin siapa? Makanya Ustadz mah belakangan, yang meninggal jamaah dulu dah.
jamaah meninggalkan tahlilan lagi ya Ustaz ya. Saya tahlilan lagi, baru menuju hari berhenti tahlilan lagi. Alhamdulillah besek mulu. Ya. Doanya santri begitu, Bang. Itu waktu mondok begitu. Waktu mondok di pondok kan ada tetangga pondok. Aliklan, hadaliklan lil fasli sana wal khamis. Alladzina yastami'una fil maidan, kumpul semua di lapangan di sholat jenazah. Wih, untuk sholat jenazah alhamdulillah santri begitu. Sholat jenazah senang. Ngapa kalau di Tangerang sana sholat jenazah itu habis sholat diselipin amplop seatu-atu. Pulang dari situ sebelum ke pondok kita mampir ke warung kopi ngerokok dulu kalau santri, terus ngajiin 7 hari, makan enak, telur, daging ayam. Lo kalau di pondok ikan petek sama tempe bacem setengah, makanya kan enak. Doa santri mau Ustaz begitu 7 hari selesai dan ya Allah kapan lagi ada yang meninggal. Doanya serem Ustaz mah, sama-sama tukang gali kubur begitu. Lah saya punya kawan tukang gali kubur, Ustaz Usuk, namanya Ustaz Usuk kecil ompong. Kalau tiap ziarah ke sana ke Ka'bah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pensil tangan saya nggak kasih. Dapat berapa lubang hari ini? Ya Allah, sepi. Baru 15 lubang. 15 lubang sepi. Kurang ajar. Memang biasanya berapa? 30. Doanya kan jelek. Makanya tuh doa Ustaz. Tapi dijabah. Habis ini siapa tahu ada lagi meninggal, dipanggil lagi saya kan gitu. Gitu ya. Ya Allah. Tadi berbicara dari kematian. Makanya kalau orang meninggal, menurut Al-Imam Al-Ghazali Al-Alamah dalam kitab yang masyhur, kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin mengatakan, Nabi Musa pernah ditanya sama Allah, ya Musa, bagaimana rasanya di saat kau diambil nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam? Nabi Musa menjawab, Allah ya Allah, demi engkau ya Allah, bersumpah, rasanya bagaikan sapi yang masih segar bugar dikuliti dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. 80 kali lipat rasa sakitnya ya Allah. Subhanallah, orang sakaratul maut tuh, makanya kita ngelihat seorang sakaratul maut ya, entah itu orang tua kita. Makanya kalau kita punya orang tua ini, kita nih sekarang yang orang tua udah kagak ada, kita punya anak, didik anak-anak kita. Ya Allah, anak di pondok dengar kabar bapaknya sakaratul maut, pulang ke rumah ambil air wudhu, bisikin bapaknya kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ya Allah, orang tua senang. Habis ngebisikin megang Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lihat lagi muka bapaknya yang lagi sakaratul maut, ya Allah, dipegang jidatnya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Matanya netes. Nggak ada Pak anak yang nggak sedih, yang pengen ditinggal sama orang tuanya, dan tidak ada orang tua yang tidak sedih ditinggal sama anaknya. Sama